Iblis tidak suka kalau saya menceritakan kejelekannya ya saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, pada saat itu saudara-saudaraku yang teman saya itu yang namanya Ibu Agus bilang, Ibu Agus tolong saya dulu. Bilang, kenapa Ki? Kebetulan dia selalu panggil saya Bunda. Jadi saya bilang, sini kau dulu deh. Bilang, kenapa Ki Bunda? Jadi saya sudah berbaring ini di atas kursi ini saudara-saudaraku yang kekasih. Saya terbaring lemah saudara-saudaraku ya. Sebaring terlemah antara hidup dan mati. Tetapi karena dia sibuk, jadi mungkin kurang lebih 2 detik dia datang. Kemudian dia bilang, kenapa Ki Bunda? Bisa enggak apa-apa, anu saja, mungkin saya masuk angin ya. Jadi dia urut, kebetulan dia Bunda, saya pagi-pagi kebetulan tadi pas saya pagi beli minyak angin atau minyak minyak angin lah, atau minyak telon ya. Dia beli minyak telon, dia gosokkan gitu badan saya keringat dingin saudara-saudaraku ya. Pada saat itu puji Tuhan ya, Tuhan itu baik, dia selalu memberikan setiap orang penolong untuk kita saudara-saudaraku ya. Ya saudara-saudaraku yang kekasih ya. Ya, saya menceritakan ini supaya saudara-saudaraku percaya bahwa itu saya alami selama saya berpuasa saudara-saudaraku. Jadi tetaplah berpuasa, tetaplah andalkan Tuhan saudara-saudaraku ya, bahwa Tuhan Yesus saya mengalami pencobaan, apalagi saya. Kemudian saudara-saudaraku, saya masih berpuasa saudara-saudaraku ya. Pada saat itu saudara-saudaraku ya, saya akan pergi ibadah. Dan tiba-tiba ya, ini pencobaan yang kedua saya hadapi saudara-saudaraku ya. Ketika itu saya akan pergi beribadah, karena saya punya komitmen setiap ada jam yang saya sudah tentukan untuk beribadah memuji Tuhan saudara-saudaraku. Tiba-tiba saya keluar, ada seorang dukun di luar itu, dan roh yang ada dalam tubuh saya saudara-saudaraku pada saat itu melihat dukun itu dan meneriaki dukun itu saudara-saudaraku ya. Ini di luar logika saudara-saudaraku, tetapi ini terjadi saudara-saudaraku ya. Roh itu memarahi dukun itu dan berkata, hai dukun. Dia dukun, hai dukun. Dan memang orang itu dukun ya, dukun yang sengaja didatangkan ya untuk mencobai saya saudara-saudaraku ya. Jadi didatangkan untuk mencobai saya. Dan roh yang ada, yang sering membelaku siang dan malam, menjagaiku siang dan malam, itu membelaku saudara-saudaraku yang kekasih. Ini di luar logika saudara-saudaraku, tapi itulah yang terjadi. Dan pada saat itu roh yang ada di dalam tubuhku yang sering menjagaku siang dan malam itu beraksi dan marah, dan semua yang datang menonton itu ya menghalangi. Roh itu beraksi saudara-saudaraku ya. Dia beraksi dan memeraih semua orang itu sampai dia menunjuk ya saudara-saudaraku ya. Ini di luar logika, tapi itu terjadi di kehidupan saya saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itu terjadi saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu terjadi ya. Jadi pada saat itu roh itu beraksi, atau maksudnya berimplementasi dan menunjuk ke semua yang ada. Baik teman-teman saya, ada seorang teman saya yang sering saya doakan ya, datang mendekat kepada saya. Ada sapam, ada teman-teman saya menonton saat itu saudara-saudaraku. Dan pada saat saya naik di tangga itu datanglah direktur tempat saya bekerja yang dia mengatakan, kamu turun. Jadi saya bilang, roh itu menunjuk ya, dia kamu ya. Dan itu terjadi saudara-saudaraku ya. Saya terjadi. Kemudian datang sapam dan ada teman-teman saya ingin menenangkan saya dan berkata, karena kamu kuat, kamu bisa pegang dia ya. Itu teman-teman saya dan semua teman-teman saya. Tapi roh itu berkata, roh yang menjaga saya berkata, kamu jangan pegang saya, kamu bukan siapa-siapa ya. Tapi itu terjadi saudara-saudaraku ya. Itu di luar logika saya, tetapi itu semua terjadi saudara-saudaraku ya. Dan sapanya yang datang pada saat ini menenangkan saya. Roh yang ada di dalam tubuh saya itu memberkati sapam itu saudara-saudaraku ya.
saudara-saudaraku memberkati. Roh itu berkata, Tuhan Yesus memberkatimu, ya saudara-saudaraku, dan jadilah kamu orang yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu yang terjadi. Dan pada saat itu terjadi, ada teman-teman saya, ya teman saya menelpon suami saya ke kantor, dan mungkin teleponnya barangkali lain yang dilaporkan. Dia berkata mamanya atau saya sudah dikatakan katanya gila, ya saudara-saudaraku, ya dikatakan gila. Tidak masalah saudara-saudaraku, dikatakan gila atau apapun, itulah yang terjadi saudara-saudaraku, ya. Ya, jadi itu mereka anggap gila saudara-saudaraku, ya. Jadi ketika saya sementara berdoa, suami saya tiba mengetuk-ketuk. Saya berkata, siapa? Dan dia berkata, saya. Dan saya bukakan pintu. Dan kenapa? Dia berkata, kenapa kamu? Saya bilang, kenapa, tidak apa-apa. Temanmu bilang kamu katanya ini, teriak. Saya bilang, oh bukan saya ya, apa yang saya lakukan saya tidak tahu, ya. Saya hanya roh lah yang, ya maaf ya kalau pembacaan kita tadi berkata melainkan bersalah karena, ya, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun sama sekali. Jadi ini saya tidak menghujat saudara-saudaraku, tetapi ini adalah yang terjadi di dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah menghujat, ya saudara-saudaraku, tetapi saya menceritakan apa yang pernah saya alami saudara-saudaraku, apa yang saya dapatkan pada saat saya berpuasa saudara-saudaraku, ya kekasih, ya Tuhan Yesus saja dibawa oleh Roh itu saudara-saudaraku, ya saudaraku yang kekasih. Kemudian pencobaan yang ketiga saudara-saudaraku yang kekasih, ini di luar logika saudara-saudaraku, ya ketika saya diberitahu bahwa ini teman-teman saya meneror saya, ya kebetulan karena teman-teman saya ini mempergunakan orang, maksudnya orang-orang yang berilmu, ya artinya orang-orang dukun saudara-saudara, yang mempergunakan dukun-dukun atau mantra-mantra. Jadi dia meneror saya. Teror yang pertama, malam pertama itu adalah 8 dukun saudara-saudaraku, ya 8 dukun yang sudah menjadi tikus, ya. Tapi karena anak saya tidak percaya, karena di lantai di tempat saya itu di depan itu ada teras, jadi saya ada bunga saya tanam di situ. Semua itu tikus itu bersembunyi di situ. Karena anak saya ini yang kedua ini kurang percaya, maka Tuhan, roh Tuhan memberitahu kepada saya, kasih tahu itu anakmu supaya dia yang mengusir. Tetapi karena anak saya dasar tidak mau mengusirnya, jadi saya mengusir itu. Jadi roh yang ada dalam tubuh saya itu mengatakan bahwa ke-8 tikus itu adalah roh atau dukun yang jadi-jadian saudara-saudaraku, ya. Ini di luar logika saudara-saudaraku, tetapi itu terjadi saudara-saudaraku. Jadi pada saat saya mengusir itu, tikus ingin melompati saya, ya ingin menyerang saya, tetapi kebetulan ada yang di luar itu ada batang sapu yang sudah patah, atau batang pel, ya batang pel ada di luar itu, saya taruh di luar situ. Jadi ada itu yang saya pakai usir, dan saya hampir sih dilompati oleh tikus itu. Kemudian saya tuh usir sama itu sampai dengan ke bawah saudara-saudaraku. Itu teror, ya ketiga, dan itu semua terjadi saudara-saudaraku, ya. Kemudian saya turun ke bawah, dan roh yang ada memberitahukan kepada tetangga saya bahwa itu adalah tikus jadi-jadian yang dikirim orang dari daerah Bone saudara-saudaraku, ya itu dari daerah Bone, ya saudara-saudaraku, ya. Jadi itu dari daerah Bone, dan saya memberitahukan kepada tetangga saya, karena roh yang memberitahukan kepada saya, yang menjagaku adalah memberitahukan bahwa kasih tahu tetanggamu kalau ada kejadian-kejadian yang terjadi, bahwa itu adalah roh, maksudnya saudara-saudaraku, itu adalah tikus jadi-jadian yang dikirim oleh orang dari Bone, 8 ekor, ya. Menurut yang menyuruh itu adalah 9 orang dengan yang menyuruh, tetapi yang naik di atas itu adalah 8 orang, ya.
karena mungkin yang menyuruh itu tidak bisa berubah, saudara-saudaraku. Jadi yang dukun ini 8 orang. Jadi dah kayak situ. Saya sementara berdoa, saudara-saudaraku, selesai berdoa itu dia ini. Jadi itu malam yang jadi saya belum buka puasa pada saat itu. Jadi suami saya yang menyiapkan, karena saya sering kalau membuka puasa itu pakai air kelapa ya, saudara-saudaraku. Jadi air kelapa itu saya tumpahkan di tempat batok kelapa itu, dan dan saya taruhkan itu di luar, ya, saya taruhkan di luar itu, di luar pagar saya taruh di luar, dan saya tumpahkan di situ. Saya taruh dengan susu, saudara-saudaraku ya. Dan apa kata si jadi-jadian itu, saudara-saudara? Dia berkata, saudara-saudaraku ya, oh baik sekali itu ibu, sampai alat untuk buka puasanya dia kasih kita, dia bawa sampai batok kelapa itu dia bawa pulang, saudara-saudaraku ya. Menurut cerita roh yang memberitahukan kepada saya, saudara-saudaraku ya. Saudara-saudaraku, ini di luar logika, saudara-saudaraku. Malam yang kedua, saudara-saudaraku ya, malam yang kedua itu saya malam yang kedua itu masih lagi dia berbicara bahwa saya diteror lagi. Dia kasih tahu lagi bahwa akan datang lagi dukun, dan dukun 3 orang ya, 3 orang. Yang satu itu dari Sopeng namanya ya, saya tidak usah sebut, saudara-saudaraku, tidak usah kita mempermalukan orang. Ada dari Sopeng, ada dari Ambon, saudara-saudaraku, kemudian dari dari Selayar. Tetapi yang ya, saudara-saudaraku, itu dari Selayar ya, saudara-saudaraku. Nah, Tuhan, tapi yang dari Selayar itu karena dia pernah ya, tetapi dia sudah pernah datang ke rumah, dan pada saat itu dia datangnya karena pada saat itu saya, roh yang menjagaku itu menyuruh menulis nama daripada ketiga dukun ini, dan saya disuruh untuk menyimpan nama dan apa yang akan dilakukan kepada ketiga dukun itu saya tulis di tempat pot bunga, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini kejadiannya nyata, saudara-saudaraku, jadi ya, nyata. Dan saya taruh namanya, apa yang akan dilakukan padanya. Tetapi pada saat para bala tentara sorga, para malaikat, saudara-saudaraku ya, menjaga-jaga pada saat itu ya, dia mengambil rupa, bukan lagi rupanya ya, saudara-saudaraku, dia mengganti rupa dari teman saya. Jadi ada teman saya diambil rupanya ya, ada 3 perempuan ya, perempuan cantik-cantik. Jadi datang kepada saya, dia datang tembus masuk ke dalam rumah dan mengatakan pada saya, dalam mimpi, saudara-saudara, antara mimpi dan dia berkata, oh ternyata tempat saya itu saya tidak ada apa-apanya. Memang saya orang miskin, saudara. Saya tidak punya apa-apa kecuali rumah itu dengan kendaraan 1. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya harta apa-apa, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya segala sesuatu yang Tuhan berikan ya, karena saya tidak punya apa-apa ya, saya hanya belajar takut akan Tuhan saja, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu adalah teror yang kedua. Kemudian malam yang ketiga, saudara-saudaraku ya, malam yang ketiga itu datang lagi ya. Malam yang ketiga itu adalah malam yang ketiga itu saudara-saudaraku, seperti itu. Jadi dia datang lagi. Pada saat itu saya di tempat kursi menyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan, ya. Dan saya bangun, saya tertidur dan terbangun dan dibangunkan ya. Dan saya, karena saya diteror, maka saya bangun bernyanyi. Bayangkan, saudara-saudaraku, saya bernyanyi, ku menang bersama Tuhan Yesus. Dalam peperangan aku menang bersama Tuhan Yesus ya. Ketika saya lupa, ketika saya menang, Tuhan kasih selamatkan saya waktu
saya hampir mati saudara-saudaraku di kamar mandi itu. Tuhan menyuruh saya sampai di rumah saya menyanyi ku menang bersama Tuhan Yesus. Itulah kenapa ada pujian-pujian saya, ku menang bersama Tuhan Yesus. Itu Tuhan menyuruh saya memuji-muji Dia, ku menang bersama Tuhan Yesus. Kenapa ada pujian itu tanpa ada gambar saya saudara-saudaraku yang kekasih ya. Itu kenapa ada puji-pujian itu saudara-saudaraku yang kekasih. Kemudian yang ketiga itu adalah dan saya pada saat itu saya bangun menyanyi puji-pujian, suami saya melarang saya, anak saya melarang saya, bilang ini orang tidur ya, padahal Tuhan bilang mereka sudah ditutup telinganya oleh Tuhan. Pujilah Tuhan. Sampai saya dimarahi, saya ingin di anakku, sampai suamiku memanggil anakku untuk melarang saya pujian. Pada saya ini lagi berperang ini dengan orang yang telah melawan saya, orang yang telah menteror saya dengan dukun ya saudara-saudaraku ya. Ini di luar logika saudara-saudaraku, tetapi itulah terjadi. Itu malam ketiga saudara-saudaraku. Kemudian malam yang keempat adalah ya saudara-saudaraku ya. Jadi malam yang keempat ya tadi dalam pembacaan tadi saudara-saudaraku ya, saya belum ceritakan malam yang keempat itu, ini di luar logika saudara-saudaraku ya, bahwa kita punya anak itu dia membela kita karena anak yang ada di dalam roh ya, karena roh kita itu melahirkan saudara-saudaraku. Jadi roh di dalam roh saudara-saudaraku, anak saya itu melahirkan 12 saudara-saudaraku ya. Dan ini akan saya belum ceritakan nanti saudara-saudaraku untuk berikutnya ya, nanti di file yang kedua, bahwa saya mempunyai anak 12 saudara-saudaraku di alam roh ya saudara-saudaraku ya, di alam roh itu namanya Angelin dan Emmanuel saudara-saudaraku ya, yang datang menolong saya pada saat itu karena dia diteror ibunya, maka dia datang dari alam roh saudara-saudaraku ya, di sorga ya. Ini di luar logika saudara-saudaraku ya. Dia datang menolong saya saudara-saudaraku ya, dan dia tahu bahwa ini dukun ini bayar 10 juta saudara-saudaraku ya. Jadi yang datang ini sisa 2 orang ya, yang menyuruh dia dengan yang dari Ambon saudara-saudaraku, karena yang dari Selayar itu pernah saya tolong dia, saya pernah kasih melahirkan istrinya. Jadi istrinya menyuruh dia pulang, kamu jangan mengganggu ibu itu karena dia pernah menolong anakmu, menolong saya. Jadi dukun ini atau orang yang sering memberi mantra-mantra itu, dia pulang saudara-saudaraku yang kekasih ya, saudara-saudaraku kekasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Itu di luar logika saudara-saudaraku. Jadi sampai subuh saya tidak tertidur, dan kebetulan itu suami saya menelpon teman saya ada teman pendoa yang dari Surabaya dan ada dari Makassar juga. Ini teman saya ini melihat saudara-saudaraku, dan berkata doa teman saya itu berkata dia mengusir roh yang ada dalam tubuh, dan roh yang ada dalam tubuh itu adalah roh anak saya saudara-saudaraku yang kekasih di alam roh saya besar. Anak saya yang di dalam roh ya, ada 12 orang. Yang pertama itu adalah Angelin ya saudara-saudaraku. Itulah Angelin yang datang karena ibunya diteror saudara-saudaraku ya. Ibunya diteror, jadi dia tidak mau kalau ibunya diteror, dan dia mengatakan bahwa dukun ini dibayar 10 juta untuk menteror saya saudara-saudara. Luar biasa saudara. 4 malam saya diteror saudara-saudara. Saya dijagai anakku sampai dengan roh yang ada dalam tubuh menjagai saya sampai pagi ya, sampai pagi saya dituntun bangun walaupun saya kurangnya bangun. Habis itu anak saya yang dari alam roh itu meninggalkan saya saudara-saudaraku, dia pulang untuk melihat adik-adiknya saudara-saudaraku, karena dia bersaudara 12 orang saudara-saudaraku yang kekasih ya. Ini dan yang menuntun saya adalah roh yang menjaga saya dan memberi saya bagaimana caranya mandi. Ini saudara-saudaraku, ini di luar logika saudara-saudaraku, tapi itu yang terjadi saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kalian tidak percaya, itulah yang terjadi ya, dan percaya saudara-saudaraku. Kemudian habis itu saya dikasih lagu tugas ya, sudah dikasih tugas, dan tiba-tiba ada
keluarga saya dari kampung yang saya tidak pernah ketemu, saudara-saudaraku, masuk di rumah sakit. Dan selama di rumah sakit saya tidak pernah kunjungi karena saya pulang dari kantor itu sudah malam. Jadi ketika dia akan kembali dari rumah sakit, dia menelpon saya, orang tuanya menelpon saya, bagaimana? Kami ini sini terlantar, saudara-saudaraku yang berkata. Saya bilang, ke rumah mi kakak ya. Jadi pada saat itu saya tidak sempat menyuruh suami saya untuk menjemput dia, padahal tetapi saya menganjurkan dia untuk dia naik Grab saja, dan mereka naik Grab. Tetapi Grab yang membawanya itu dia membawa ke tempat lain, saudara-saudaraku. Jadi pada saat sudah turun dari Grabnya itu lari tanpa dia tahu itu rumah yang dia datangi. Yang kami sudah tiba tante. Jadi saya keluar untuk mencari dia, tetapi tidak ada, saudara-saudaraku ya, tidak ada dia di luar. Jadi pada saat itu, saudara-saudaraku yang kekasih ya, ini saya cerita, ini kejadian yang saya alami selama saya mengiring Tuhan ya, itu harus terjadi. Dan ketika itu saudara-saudaraku ya, saudara-saudaraku yang kekasih, ya saya belum ya. Jadi itu saya kasih tugas untuk mendoakan keponakan saya ini. Nah, saudara-saudaraku, ternyata pada saya mendoakan malam pertama itu, Tuhan berkata bahwa dia itu maksudnya itu Patareka, itu bahasa Torajanya Patareka. Tuhan memberitahukan bahwa itu Patareka, artinya dia pernah mencari ilmu. Maksudnya dia diberikan ilmu kegelapan oleh omnya, saudara-saudara, ketika dia tinggal di rumahnya. Dan pada saat saya sudah berdoa itu, Tuhan memberitahukan bahwa dia ada ilmu kegelapan yang ada dalam anak ini. Dan itu ada prosesnya. Kami mendoakan dengan teman saya, dan ketika saya mendoakan, saya ini anak ini kepanasan ya. Dia bilang, tante berhenti berdoa tante, karena dia bilang ingin terjauh nyawanya. Jadi roh kegelapan yang ada di dalam, maksudnya ilmu yang ada di dalam tubuh anak ini ya, saudara-saudaraku ya, ada dalam tubuh anak ini, ingin menghancurkan, dia ingin membunuh anak ini, menghancurkan jantungnya, bahwa dia sakit sekali jantungnya, sakit sekali ininya. Jadi saya tetap mendoakan saat itu, saudara-saudaraku, sampai dia tenang. Dan saya tertidur malam, saya mendoakan dia, saudara-saudaraku ya. Dan besoknya paginya itu saya telepon, saya WA teman saya itu, teman yang Tuhan izinkan saya partner bersama-sama, dan kami berdoa bersama-sama. Dan dia memang berkata bahwa ini adalah memang ilmu yang diberikan. Dan pagi-pagi benar, ketika saya mau naik doa di atas ingin mendoakan, mamanya turun berkata bahwa memang anak ini pernah tinggal dengan omnya, dan itu memang ada yang ada dalam tubuhnya, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan itu tidak berbohong, saudara-saudaraku. Tuhan itu memberitahukan kita kebenaran, saudara-saudaraku. Roh yang ada yang menjaga kita itu, dia memberitahukan tentang kebenaran, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus ya, roh itu tidak akan pernah berbohong. Roh kebenaran yang ada dalam tubuh kita itu tidak pernah berbohong, saudara-saudara. Tetapi dia memberitahukan kita tentang kebenaran. Hanya kita saja manusia yang tidak mau menerimanya, saudara-saudaraku ya. Tidak mau ini ya, saudara-saudaraku yang kekasih ya, yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Jika Tuhan masih mengizinkan saya untuk menceritakan untuk lanjutan daripada ini, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan menceritakan ya. Jadi ketika saya itu saya telepon suamiku menelpon teman saya ini untuk mendoakan. Jadi teman saya itu datang ya, jadi datang membawa pendetanya ke rumah saya untuk mendoakan saya, saudara-saudaraku, karena mereka sudah menganggap saya ini sakit, padahal saya tidak sakit, saudara-saudaraku ya. Tidak, saya sakit ya, karena ada kejadian itu, maka suami saya pergi menceritakan seluruhnya kepada keluarganya, kepada teman-temannya, kepada siapa saya yang cerita. Jadi ini Tuhan tidak mau kalau hal itu terjadi, saudara-saudara. Jadi cukup kita mendoakan, kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan solusinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, saudara-saudara.
Jadi tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, saudara-saudaraku. Tetapi tetaplah percaya, tetaplah andalkan Dia, bahwa segala pencobaan, segala sesuatu yang kita hadapi, Tuhan mengizinkan supaya kita semakin kuat, semakin diteguhkan imannya, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Ini adalah kesaksian saya untuk kita, supaya semoga itu menguatkan kita, saudara-saudaraku ya. Jadi ketika Pak Pendetanya, teman saya ini datang, Tuhan berkata, roh yang ada dalam tubuh saya ini berkata bahwa sebelum kamu berdoa, sebelum kamu didoakan, kamu berdoa dulu. Jadi saya mendoakan Pak Pendeta ini ya. Pak Pendeta namanya Pak Pendeta Jones, dan di sini namanya Bu Yuli, dan suami daripada teman saya itu kebetulan adalah seorang pelayan Tuhan juga di gerejanya mereka ya, saudara-saudaraku. Nah, kemudian tetangga saya juga adalah seorang pelayan Tuhan yang datang mendoakan saya, saudara-saudaraku ya. Dia ada suami istri datang mendoakan saya ketika saya di atas lagi sudah berdoa malam ya, saudara-saudaraku. Saya turun dan roh juga itu juga menyuruh saya untuk mendoakan mereka berdua ya. Dan berdoa sesudah itu mereka mendoakan saya seperti teman saya itu menggunakan minyak urapan. Jadi itu adalah minyak urapan, saudara-saudaraku. Jadi minyak urapan itu adalah Tuhan berkati, seperti pada bangsa Israel ya, ketika keluar dari bangsa seperti Bapak Harun ya, menggunakan urapan. Dan ketika penyembuhan yang ada di Yakobus ya, Yakobus 5 itu tentang penyembuhan, di situ para penatua disuruh untuk mengolesi dengan minyak. Jadi minyak urapan itu penting, saudara-saudara. Kita memberikan tanda salib atau memberikan itu minyak urapan untuk ya, saudara-saudaraku, sebagai kekuatan, tanda Tuhan, penyertaan Tuhan di kehidupan kita, saudara-saudara. Yang penting minyak urapan yang didoakan, saudara-saudaraku, jangan bukan sembarang minyak ya, minyak yang sudah didoakan di dalam nama Tuhan Yesus ya, saudara-saudaraku. Jadi jangan salah, saudaraku, tidak semua minyak ya, tetapi minyak yang sudah didoakan oleh dan sudah diurapi oleh Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Dan semua minyak ya, semua minyak boleh pakai, tetapi tidak semua minyak dipergunakan untuk itu, kecuali minyak yang sudah diurapi dan sudah disucikan, dikuduskan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih ya, saudara-saudaraku yang kekasih, supaya kalian tahu bahwa Tuhan mempergunakan alat untuk itu. Boleh dengan minyak, boleh dengan air, boleh dengan makanan, saudara-saudaraku. Tetapi yang ada di dalam firman kebenaran Tuhan adalah minyak urapan, saudara-saudaraku ya, yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus untuk kita pergunakan untuk mengolesi orang sakit, saudara-saudaraku. Kita mendoakan dengan iman, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Jadi suami istri ini juga datang. Jadi ini yang keduanya, seorang datang. Yang pertama 4 orang mendoakan saya, kemudian datang suami istri yang mendoakan saya. Jadi 3 pasang suami istri yang mendoakan saya, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Kemudian teman saya yang dari dari Surabaya mendoakan saya. Dia ya di dalam hal ini tentang dia memprotes saya kenapa saya berpuasa. Jadi saya berpuasa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan ya. Bukan saya berpuasa untuk merendahkan diri hadapan Tuhan, seperti yang Tuhan anjurkan, seperti yang Tuhan ajarkan. Jadi saya berdoa untuk anak-anak saya dan untuk keluarga saya. Saya berpuasa dan merendahkan diri hadapan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, inilah live saya ya, 2 partai ya, saudara-saudaraku. Jadi jangan bosan-bosan untuk nonton ya. Kalian akan tahu, kalian akan menanggapi bahwa semua itu ada terjadi, saudara-saudaraku. Kalau Tuhan masih mengizinkan saya live, saudara-saudaraku, saya akan menceritakan lagi tentang kelahiran putri saya, saudara-saudaraku ya, yang di alam roh, saudara-saudaraku yang kekasih ya, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita melayani Tuhan Yesus Kristus atau Bapak Yahweh, Bapak Elohim dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita. Kita persembahkan untuk kemuliaan dan kebesaran iman. Biarlah dia semakin ditinggikan, dia semakin diagungkan, dan kita selalu apa yang telah dianjurkan oleh para malaikatnya untuk berdoa berantai, itu kita lakukan di dalam rumah tangga kita, supaya
kuasa kutuk-kutuk itu terlepas ya. Kita bisa mengusir roh-roh jahat dengan doa berantai, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kami ditugaskan, suami saya berdoa bersama dengan anak laki-laki saya, dan saya dengan anak perempuan saya. Jadi kami bikin 2 gerubu, saudara-saudaraku ya. Sebenarnya kami harusnya bersatu, tetapi supaya lebih anak-anak saya lebih memahami saya, supaya lebih dekat lagi saya membimbing anak saya untuk lebih pandai, lebih mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Jadi suami saya bertugas untuk melayani anak laki saya ke saya, dan saya melayani anak perempuan saya, saudara-saudaraku, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan biarlah live saya ini bisa bermanfaat, bisa dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, dipakai bahwa apa yang saya alami, saudara-saudaraku, selama saya tidak live, saudara-saudaraku, itu di luar logika, saudara-saudaraku, tetapi itu terjadi nyata, ya dan amin, saudara-saudaraku ya, yang terjadi ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, percayalah, andalkanlah Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya. Tetapi manusia yang tidak mau percaya kepadanya akan binasa, akan masuk ke dalam kerajaan kekal neraka, akan dibakar dengan api, saudara-saudaraku ya. Tempatnya adalah neraka yang kekal, dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah masuk di dalam kerajaan sorga, saudara-saudaraku. Percaya, saudara-saudaraku, tetaplah apapun dosa kita, apapun kesalahan kita ya, saudara-saudaraku, sekalipun kita sudah divaksin, darah Tuhan Yesus akan menyucikan kita, saudara. Percaya, kalau kamu punya iman bahwa ada kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita yang sudah divaksin ya. Tetapi jika kalian mengandalkan Tuhan, maka hanya darah Tuhan Yesus yang bisa menyucikan dan membersihkan kuasa vaksin itu ya. Kuasa karena cairan iblis yang ada di dalam tubuh orang itu yang sudah divaksin ya, atau di-injus, saudara-saudaraku, akan dibersihkan dengan darah Yesus, saudara-saudaraku. Jadi tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah puji dan muliakan Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Terpuji-pujilah namanya, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu untuk memuji Tuhan, saudara-saudaraku ya. Jadi ini nyanyian Mari Puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmatnya bagi umat dalam haid. Dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji dia, puji dia, yang kekal kuasanya. Puji dia, puji dia, yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita ia tahu, tangan kasih-Nya menantang di tengah bahaya maut. Puji dia, yang kekal, yang kasih-Nya seluas laut. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan Raja tak berubah, tak lemah. Puji dia, yang kekal kuasanya.
Sujudlah hai bala sorga, abdi Allah terdengar, turut bintang, bulan, surya, tiap waktu dan tempat. Puji dia, sumber kasih dan berkat. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar kuasanya yang Kau beri, kasih-Nya nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Kau merelakan putranya supaya dunia ditebus dengan kuasa, dengan kurnia penuh yang telah Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri, tidak terbalas kurnia ampunan dosa dunia dan pengharapan yang bekal yang Kau beri. Hilanglah harta yang fana, yang kami cari hanyalah harta surgawi yang bekal yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan kerja, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Saudara-saudaraku yang kekasih, terpuji-pujilah nama Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yeshua Mashiach. Dan saya akan mendoakan untuk tempat aku bekerja, saudara-saudaraku. Hari ini adalah hari penilaian, saudara-saudaraku yang kekasih, untuk akreditasi Rumah Sakit Pertiwi. Hari ini saya akan mendoakan supaya biarlah kehendak Tuhan yang jadi, jangan kehendak manusia yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Segala apapun yang Tuhan izinkan untuk kebaikan dan Pertiwi, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, jangan kehendak manusia yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pertiwi. Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami di Pertiwi, Tuhan. Siapapun yang ada di Rumah Sakit Pertiwi yang menilai, baik yang tim penilai maupun tim kerja, Tuhan, dan semua yang digerakkan, Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebenaran-Mu. Jangan kehendak manusia yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan Yesus, jangan manusia menyombongkan diri, tetapi biarlah manusia merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Karena Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Jangan mereka mengandalkan kemampuan mereka, jangan mereka mengandalkan kekuatan mereka, tetapi biarlah mereka mengandalkan Tuhan Yesus. Karena hanya kepada Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh apapun yang terjadi di Rumah Sakit Pertiwi.
atas kehendak Tuhan Yesus. Dan saya menyerahkan semua itu, mulai dari tim kerja, tim pemeriksa, tim penilai, tim pekerja, tim dan semua dari mulai dari kru-krunya, mulai dari direktur sampai dengan cleaning service. Tuhan yang akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan kebenarannya. Biarlah namanya dimuliakan, biarlah namanya ditinggikan. Dan Tuhan Yesus juga akan memberkati bangsa negaraku, memberkati anak-anakku, memberkati pekerjaanku, memberkati suamiku, memberkati semua yang aku hadapi. Karena aku percaya tidak ada sesuatu pun yang tidak Tuhan izinkan. Dan semua itu terjadi atas kehendaknya, supaya saya semakin mengandalkan, semakin percaya kepadanya, semakin mengandalkan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus sumber kekuatanku, hanya Tuhan Yesus penolongku, perisaiku. Dia adalah segala-galanya. Aku masih ada karena kasih dan kemurahannya. Biarlah namanya semakin dimuliakan, dan sinar kemuliaannya dinyatakan di tengah-tengah kehidupanku. Dan aku tetap mengandalkan Dia siang dan malam. Karena aku percaya Dia adalah penolongku, Dia adalah perisaiku, Dia adalah penyelamatku, Dia adalah rajaku, Rang yang kudus, seperti pembacaan tadi. Terpujilah namanya, terpujilah namanya, saat ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, saudara-saudara yang kekasih.